Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, dan seluruh saudaraku yang baik. Mari kita sambut pagi yang baru dengan rasa syukur. Dan kita akan menjalaninya bersama tangan Tuhan yang penuh perlindungan. Nehemia 6 ayat 14 menjadi titik tolak renungan kita. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabi Yahnoaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Saudaraku, mengabdi buat pekerjaan mulia tidak otomatis setiap orang mendukung. Meskipun yang kita kerjakan tidak punya motif mencari uang, ada saja pihak yang kontra, ada saja pihak yang berkeberatan. Nehemia mengalami pengalaman demikian. Ia direcoki dan dihalang-halangi dalam membangun tembok Yerusalem. Siapakah Nehemia? Dia orang yang meninggalkan pekerjaan bergengsinya, lalu pulang ke kampung. Posisinya sebagai juru minuman raja, jelas itu pekerjaan yang amat dipercayai raja. Kenalannya kelas atas, pergaulannya luas dari berbagai kalangan. Tapi hatinya pedih mendengar nasib buruk yang menimpa kota Yerusalem. Ia memutuskan meninggalkan gaya hidup istana yang serba bersih, serba mudah, dan serba melimpah. Kemudian, ia berganti dengan mengambil pekerjaan penuh keringat, tenaga terkuras, pekerjaan tanpa didukung fasilitas lengkap. Tapi itu tadi, walau pengorbanan begitu besar, tidak semua orang mengapresiasi. Ada yang memfitnah, ada yang menakut-nakuti, bahkan ada yang merusak tembok yang sudah dibangunnya. Saudaraku, firman Tuhan menyebut nama Sanbalat. Ia tokoh berpengaruh, tapi selalu memusuhi Nehemia, malah paling memusuhinya. Begitupun Tobia, seorang tokoh yang licik. Duet dari orang ini adalah duet yang punya pengaruh. Sayangnya, mereka berseberangan dengan Nehemia. Mereka melancarkan ejekan, ancaman, dan melakukan berbagai cara agar Nehemia jatuh dan gagal. Tidak hanya dua orang itu saja yang nyinyir atas niat mulia Nehemia. Ternyata ada juga nabi perempuan dan nabi-nabi lain. Mereka pun masuk golongan yang tidak merestui pekerjaan Nehemia. Jelas, orang-orang yang disebutkan tadi bukan orang sembarangan. Punya pengaruh dan wibawa di tengah masyarakat. Sayang, sikap mereka keliru. Bukan mendukung, justru kontra atas pekerjaan luhur dan mulia.
Saudaraku, kita bisa membayangkan betapa lelahnya Nehemia. Lelah secara fisik dan juga lelah secara batin, menghadapi rongrongan dan intimidasi mereka. Jika Nehemia tidak punya mental baja, ia sudah mental, terlempar. Jika ia tidak mengandalkan Tuhan dan sahabat lain yang simpatik, dia sudah menyerah. Mengapa? Karena bekerja buat hal yang mulia perlu ditopang banyak hal. Finansial tentu perlu, networking kebutuhan. Namun, sikap gigih dan tahan uji tak kalah pentingnya. Hal demikian tidak hanya dulu, kini pun terjadi, saudaraku. Tatkala Anda, saya, atau gereja hendak berbuat baik di tengah masyarakat, ada yang bersimpati dan mendukung. Ada pula yang mencurigai. Seolah-olah di balik kegiatan kita ada agenda atau niat buruk dan busuk. Pengalaman Nehemia, karena dia tidak bertindak curang, bersih dari praktek korup, dan dia mampu melibatkan pihak-pihak yang hatinya penuh niat bersih. Terlebih, melibatkan Tuhan dalam pekerjaan. Akhirnya, dalam kurun waktu 52 hari, selesailah tugasnya. Tuntas dan berhasil baik. Saudaraku, rasanya perlu dan penting semangat hidup pantang menyerah. Kita tidak cepat turun semangat saat maksud dan tindakan baik kita tidak semua orang mendukungnya. Kita jangan balik kanan dan membatalkan rencana baik kita. Kita jalan terus. Kita ingat Tuhan Yesus. Apa yang kurang dari karyanya? Sampai pada saat disalib pun masih ada yang menghinanya. Bahkan sampai saat ini di negeri kita ini pun masih ada saja orang yang piktor, pikiran kotor kepadanya, menistanya, menghinanya, mengolok-ngoloknya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat kami berniat mengerjakan hal mulia, kiranya kami gigih menuntaskannya. Meskipun ada pihak lain yang merongrongnya, kami siap mental. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.